Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwan ahfadillah rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini akan melanjutkan mengenai masalah zakat mal. Yang ada hubungannya tentunya yang pernah disebutkan sebelumnya, zakat mal itu ada tiga hal ya. Zakat hasil pertanian, ternak, dan juga emas perak. Dan di mana hasil pertanian pernah disebutkan sebelumnya adalah mengenai masalah gandum dan juga syair, ya ini syair itu sejenis gandum juga, itu yang kedua. Yang ketiga adalah khurma, dan yang keempat adalah kismis. 4 hal ini satu-satu insya Allah kita akan bahas ya secara umum tentunya, dan ada beberapa hal yang secara detail yang harus kita bahas. Yang pertama mengenai masalah zakat hasil pertanian. Dalam ini kalau misalnya dibilang ghalat atau gullah, jamaknya ghalat, 4 hal ya. Untuk pada 4 hal ini kita akan membahas mengenai masalah zakat hasil pertanian tersebut, yang dimana pertama syarat-syaratnya yang kita harus bahas ya. Syarat itu ada dihubungkan dengan orang yang harus membayar zakat, dan kedua syarat-syarat yang dihubungkan dengan apa yang harus dikeluarkan zakat, atau syarat-syarat yang dihubungan dengan hasilnya pertanian tersebut. Adapun yang berhubungan dengan orang-orang yang wajib membayar zakat, yang pertama adalah orang tersebut adalah orang yang merdeka, bukan orang budak. Karena zaman dulu tuh ada budak, ada orang merdeka. Orang budak itu harta dia memiliki harta itu tidak wajib dikenakan zakat. Tetapi kalau orang merdeka ketika dia memiliki hasil pertanian maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua adalah dia yang memiliki, artinya dia yang memiliki barang tersebut atau hasil pertanian tersebut, bukan milik orang lain, bukan juga pinjaman. Yang ketiga adalah sebelum terkenanya kewajiban zakat padanya, ya kan, pada barang-barang pertanian tersebut, misalnya kalau misalnya sebelum terkenanya hal tersebut ya, lalu misalnya dijual hasil pertanian tersebut kepada pihak yang lain, maka pihak yang kedua ya itu yang akan terkena zakat, kewajiban untuk membayar zakat. Tetapi kalau sudah terkena kewajiban zakat padanya, pada penjual, misalnya penjual hasil tani tersebut, lalu dia jual kepada pihak lain, maka yang wajib terkena zakat adalah penjual. Jadi kalau sebelum terkena wajib zakat pada buah atau buah hasil tani tersebut, lalu dia jualkan kepada orang lain, maka pembelinya yang wajib terkena zakat. Tetapi kalau setelah terkena zakat padanya, ya maka bagi penjual terkena zakat dalam masalah ini. Jadi itu syarat-syarat yang hubungan dengan mukallaf yang wajib terkena zakat. Adapun yang kedua adalah yang berhubungan dengan hasil taninya. Jadi kapan hasil tani tersebut wajib untuk dikenakan zakat? Hasil tani wajib dikenakan zakat ketika sudah mencapai waktu nisab atau jumlah nisabnya lah. Jumlah nisabnya wajib terkena zakat ketika sudah sampai gitu. Jumlah nisabnya insya Allah ntar kita akan bahas. Yang selanjutnya mengenai masalah waktu. Yang tadi mengenai masalah syarat, yang kedua adalah mengenai masalah waktu atau zaman terkenanya wajib zakat kepada hasil tani tersebut. Batasnya seperti apa? Zamannya, waktunya. Misalnya gandum atau syair, sejenis gandum juga, ya kan? Maka zamannya itu ketika si biji gandumnya itu sudah tertutup. Sudah jadi biji gandum, sudah tertutup. Kalau korma itu ketika si buah kurmanya itu muncul atau berwarna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan. Kalau untuk kismis itu ketika si buahnya itu tertutupi, ya sudah mulai tertutupi menjadi buah gitu. Sudah mulai tertutupi menjadi sebuah buah dan kuat gitu.
Kalau sudah tertutupi kan ada biji itu masih belum diisinya, itu belum ada. Ini enggak, sudah isinya sudah ada, sudah tertutupi. Nah itu sudah waktu terkena humus, terkena zakat itu wajib dikeluarkan, sudah terkena dalam masalah ini. Lalu nisabnya itu berapa? Jadi nisab untuk seluruhnya ya, nisab untuk seluruh jenis 4 hasil tani tersebut berapa sebenarnya? Nisabnya itu adalah dalam masalah ini adalah 300 sok. Satu soknya itu sekitar 2,7 kg atau dibulatkan 3 kg. Jadi kalau misalnya 300 sok mungkin sekitar 900 kg atau ya dari 847 kg. Kalau dibulatkan tadi satu soknya itu 3 kg berarti 900 kg. Tapi yang tepatnya itu 2,7 jadi 847 kilogram di dalam masalah ini itu terkena nisab. Jadi ketika sudah mencapai hal itu maka wajib dikena zakat dalam masalah ini. Lalu berapa yang harus dikeluarkan? Nah, ini ada beda. Kalau dalam pengairan atau dalam pengurusan hasil tani tersebut menggunakan misalnya air, ya, menggunakan air saluran, hujan, sungai, ya air-air yang saluran yang secara alami dialirkan kepada lahan tani, maka 1/10-nya dari hasil yang sudah sampai pada nisab tersebut, ya kan, dari hasilnya tersebut itu harus dikeluarkan. Misalnya gitu, misalnya dia sudah 2000 kg, berarti 2000 kg kan nisabnya kan 847, berarti 2000 kg berarti harus dikeluarkan itu. Yaitu 2000 kg berarti 1/10-nya sekitar 200. Tetapi kalau misalnya pengairannya oleh dianya sendiri, misalnya dia ibaratnya pengairannya membawa timbaan, ya, misalnya dari sumur dia bawa, ya, membawa seperti kayak timbaan demikian atau ember, dia airkan oleh pribadinya diri dengan biayanya dia sendiri pengairan tersebut, maka itu 1/20 dari yang sudah dihasilkan. Itu kalau 2000 kg berarti 1/20-nya kalau 2000 kg berarti 1/20-nya misalnya 100 kg gitu. Kalau tadi 1/10-nya berarti kan 200, kalau ini berarti 100 kg. Nah ini jadi hal-hal yang perlu kita ketahui dalam masalah ini. Adapun misalnya masalah yang hubungannya dengan zakat daripada peternakan, hasil peternakan ini kambing, sapi ataupun satu lagi adalah onta. Insya Allah di dalam pertemuan selanjutnya kita akan ulas masalah ini dari mulai syarat-syaratnya, baik syarat yang berhubungan dengan mukallafnya atau syarat yang berhubungan dengan hasil ternaknya, dan juga nisab-nisabnya yang perlu kita sebutkan insya Allah di dalam pertemuan dan pelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.